Oke, kita masuk ke video keempat ya. Gagal. Ini baru video ketiga coy. Oke, kita masuk ke video ketiga. Video pertama dilakukan pagi hari, terik. Video kedua dilakukan sore hari. Sekarang video ketiga kita coba malam ya. Tapi ada yang berbeda nih. Kali ini gue nggak pakai masker. Dua video sebelumnya gue pakai masker. Gue pengen tahu aja sih bedanya di suara. Terus mic yang sebelumnya gue taruh di depan hidung, sekarang gue taruh di pipi di sebelah kiri. Itu juga eksperimen juga sih. Pengen tahu ada bedanya nggak sih kira-kira. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang apa yang gue janjiin di video pertama. Alasan kenapa gue pilih PCX, kenapa nggak NMAX sih. Tapi sebelum gue lanjut, gue harap kalian nggak ada yang terlalu offense ya, terlalu menyudutkan, karena ini opini pribadi. Gue bikin video ini juga tujuannya cuma untuk sharing. Jadi waktu dulu SMA sebenarnya motor gue pertama itu RX King. Terus kuliah gue ngerantau ke Semarang, motor gue ganti jadi Jupiter Z. Dulu waktu zaman Jupiter Z itu gue sering banget PP Semarang Jakarta itu. Zamannya kuliah, liburan kuliah, itu gue ke Jakarta itu naik motor Jupiter Z. Dulu ya, stamina mungkin masih oke. Kalau sekarang gue nggak yakin. Lulus kuliah gue kerja, motor gue ganti jadi Vario 125 CBS. Itu yang keluaran pertama kalinya ada Vario 125. Terus 2015 gue ganti Vario lagi yang 125 lagi, yang CBS ISS yang LED. Yang pertama kali lampunya udah LED. 5 tahun sampai 2020 ya. Bulan Maret akhirnya gue ganti lagi PCX. Nah, pertanyaannya kenapa PCX? Sebenarnya dari tahun lalu, awal tahun gue udah ngincer all new NMAX. Dulu awal-awal NMAX mau ngeluarin versi baru total gitu kan, nggak cuman di facelift bodinya tapi juga di teknologinya gitu. Gue nunggu tuh setahun gitu. Akhirnya keluarlah PCX, all new PCX, all new NMAX ya, yang udah ada keyless, yang udah ada Y-Connect. Wah keren deh pokoknya. Lampunya juga walaupun hanya ditambah sekat ya, nggak banyak berubah, tapi makin jantan, makin keren motornya gitu. Tapi bulan Maret saat gue punya kesempatan, waktu itu ada program tukar tambah dari dealer Honda gitu. Gue sempet goyang tuh, yakin gak ya gue nggak ngambil NMAX gitu. Padahal gue kalau orang ngomong, gue rekomendasinya sih NMAX sebenarnya, all new NMAX gitu loh. Tapi kok malah gue ngambil bukan NMAX gitu kan. Gue pikir-pikir, ngobrol lah sama istri akhirnya ya. Kan Gojek tuh banyak yang pakai NMAX. Nah disinilah istri, kalau bisa jangan NMAX lah gitu kan. Dia kalau digoncengin NMAX tuh ini duduknya ngangkang, jok belakangnya tuh pendek tapi lebar gitu. Paham lah ya kalau udah pernah naik. Secara ya ini pribadi sih, opini pribadi gitu. Istri juga kan badannya lumayan besar kayak gua gitu. Kalau harus duduk ngangkang itu ya pegel. Apalagi kalau di depannya gua badannya besar juga. Nah, yang pertama sih. Yang kedua, gue pernah nyoba NMAX yang lama ya, NMAX nya sepupu gua. Enak sih, soalnya gue bandingin waktu itu sama Vario gitu.
Tapi satu sih minusnya ya, walaupun tinggi gue 170, tipe badan gue itu badannya yang panjang, kakinya lebih pendek. Kalau kata orang sih tipe badannya perenang. Jadi kalau gue pakai NMAX, jinjit ke bawahnya tuh jinjit. Dan kalau lagi posisi macet atau nyelip-nyelip itu bener-bener butuh effort lebih sih, lumayan capek juga sih jadinya gitu loh, karena jinjitnya itu. Kembali lagi nih, badan gue tipenya badannya panjang, kakinya pendek, lebih pendek. Tapi nggak semua orang kayak gitu sih gitu loh. Ada orang yang kakinya panjang, jenjang gitu. Dua ya tadi berarti ya. Yang pertama boncengernya ngangkang, yang kedua yang bawa motor ridernya juga jinjit. Itu dari opini gue ya, sekali lagi. Yang ketiga yaitu tukar tambah tadi. Tukar tambah itu dapat tawaran dari dealer Honda di Cawang. Itu yang punya AHM-nya itu. Gue lupa namanya apa ya. Gue dulu beli Vario di sana juga sih. Akhirnya pikir-pikir PCX joknya, gue waktu beli PCX ini nggak fair sih sebenarnya. Gue udah nyari-nyari kelemahan NMAX, kelebihan NMAX, tapi gue nggak ngelakuin itu ke PCX. Gue nggak pernah naik PCX. Gue cuma ngeliat review di YouTube, PCX itu begini gitu. Nggak PCX yang import Thailand, nggak PCX lokal gitu. Gue belum pernah bawa gitu. Jadi nggak fair juga sih sebenarnya, tapi ya dari semua referensi yang gue dapet, walaupun PCX itu kalah mungkin di mesin, CC, dan teknologi ya, yang Y-Connect itu, tapi satu nilai plus yang plusnya itu, plus besar adalah kenyamanan sih. Kenyamanan dari PCX bagi yang riding, yang ridernya maupun boncengernya. Joknya panjang, lebar sih tapi nggak terlalu lebar, tapi karena panjang jadinya luas gitu. Terus juga terkait konsumsi bensin ya juga irit. Gue dari dulu kendaraan nggak motor nggak mobil prioritas ke Pertamax sih. Gue harap ya dengan gue pakai Pertamax ya lebih irit lagi gitu, dan performa naik. Walaupun faktanya untuk akselerasi ya memang bukan karakter mesinnya gitu. Motor ini lebih nyaman untuk dijalankan di kecepatan idle 60 sampai 80 ya. Ya kembali lagi itu opini pribadi dari gue. Ya kalau ditanya itu sih alasannya kenapa gue pilih PCX, padahal jelas-jelas ya sebenarnya gue pengennya NMAX gitu, all new NMAX, tapi akhirnya gue ngambil PCX dan gue nggak nyesel sih. Kenapa gue ngambil PCX gini, gue nggak nyesel. Jadi gue harap ini bisa cukup menjawab sih alasan kenapa gue pilih PCX ya. Oh iya, kenapa? Oh iya, gue sekarang ini ngambil PCX yang 150 non ABS. Kenapa nggak ABS ya? Nah ini juga ada pertimbangan sih. Gue lihat review kalau ABS itu karena dia sistemnya ABS, ini di tangannya, di handle-nya itu suka kebas, karena ABS itu kan lepas angin ya, biar kalau ngerem mendadak nggak ngelok gitu. Makanya pertimbangan gue, daripada jari kebas dan sebenarnya manfaatnya, kalau dibilang manfaat ABS nggak terlalu sih. Kecepatan gue rata-rata di bawah 80 setiap hari.
Dan ngerem mendadak pun ya semendadak apapun nggak sampai gue bener-bener butuh ABS gitu loh. Seperti kalau lagi touring misalkan kita kecepatan 80 sampai 100 tiba-tiba ngerem, ya itu butuh ABS sih, apalagi jalanan licin, apalagi touring itu biasanya kan masuk ke zona-zona yang beda lah sama jalanan harian ya. Akhirnya kenapa gue pilih yang non ABS ya, utamanya tetap lah gue nggak mau Muna karena lebih murah ya kan. Tapi dengan harga segitu gue udah dapat kilas, dapat alarm ya. Udah cukup sih menurut gue gitu. Asli gue nggak nyesel beli ini gitu. Asli nggak nyesel. Syukur-syukur punya rezeki gue bisa beli all new NMAX juga kan, nggak tahu gitu. Jadi gue kira itu ya video dari gue kali ini. Terima kasih. Kalau kalian mau subscribe channel gua, nge-like video gua, dan jangan lupa ya komen kalau gua ada salah, kalau gua ada kurang. Sampai ketemu di video berikutnya.